adalah ya, saya mana tuh? Share screen ya. Saya lama nggak menggunakan ini, mana nih? Ya, entire screen lah ini ya. Ya. Ya, kita pada kuliah ketiga yaitu masih alat penukar panas atau heat exchanger, penikar panas lagi ya. Maaf salah lagi ya, penukar panas. Kadang-kadang memang keyboard itu menyebabkan ini ya. Baik. Baik, untuk kuliah ketiga saya copy pastekan dari RPS, tapi saya buang bagian kolom-kolom yang lain, kolom 6, 7, 8 itu enggak inilah, itu hanya medianya apa itu enggak inilah. Jadi kita di sini pada kemampuan akhir yang diharapkan ya sama dengan yang kemarin sebetulnya dari sisi sub CPMK-nya menjelaskan, memberi contoh berbagai jenis peralatan industri proses untuk perpindahan panas, dan pokok bahasan ini adalah masih sama yaitu heat exchanger dari masalah peralatan, kemudian mekanisme kerja dari peralatan, kemudian di sini diharapkan Anda bisa melakukan pemberian contoh-contoh dalam hal ini mekanisme kerja dan lain-lain lah. Untuk yang kedua ini memang berbeda dengan yang pertama. Yang pertama fokusnya adalah pada materi di mana peralatan seperti itu, dan itu nanti khususnya adalah dengan evaluasi UTS UAS lah, artinya di dalam ujian tertulis yang biasa lah kita ini kan. Nah yang kali ini kita masuk sebetulnya juga masih tertulis juga, tapi masuk ke studi kasus. Atau kita fokus masuk di sini adalah yang kedua ini sebagai pemahaman lebih lanjut dari sisi aplikasinya. Oh iya, silakan kalau mau mengisi daftar hadir jangan lupa sudah saya buka tadi ini ya, tadi pagi. Baik, pertama mengenai materi ini adalah fokus pada analisis kinerja, troubleshooting dan optimasi alat penukar panas di industri proses. Oke lah. Dalam hal ini analisis kinerja tentunya ada beberapa rumus yang nanti kita pakai yang juga akan diberikan pada saat Anda mata kuliah. Kemudian troubleshooting. Troubleshooting itu disebut gampang, ya enggak juga, sulit, ya enggak juga dia. Gampang-gampang susah ini. Artinya kita mencari kesalahan atau menelusuri kemungkinan terjadinya malfungsi dari suatu peralatan, khususnya di sini adalah alat penukar panas. Kemudian optimasi alat penukar panas, ya kita harapkan pertukaran panas itu optimum. Dengan alat yang sekecil mungkin, dengan semua yang sesederhana mungkin, tapi hasil sebaik mungkin kan gitu. Baik, dalam hal ini bagian utama heat exchanger kemarin sudah, dalam hal ini kita lebih tekankan saja secara singkat penyebab penurunan efektivitas peralatan. Nah, efektivitas itu tentunya sangat penting kalau Anda melakukan perpindahan panas. Nanti akan diperdalam pada saat Anda kuliah OTK 2. Di sini saya memberikan efek praktisnya saja. Ya kalau nyampe syukur, enggak Anda dapat gitu. Metode perhitungan sederhana kinerja alat ya. Di sini kita hanya sederhana saja, nanti detailnya di OTK 2. Teknik penanganan masalah umum, fouling, kebocoran, dan pressure drop. Ini operasional sebetulnya. Kalau Anda berhadapan dengan peralatan, maka Anda banyak berhubungan dengan operasional. Fouling atau pengotoran, pengendapan, sedimentasi termasuk fouling itu sebetulnya. Kebocoran, tahulah bocor, dan pressure drop atau beda tekanan yang melintas pada penukar panas. Mungkin Anda bertanya, apa kaitannya pressure drop? Pressure drop itu kalau dalam penukaran panasnya nggak masalah. Yang bermasalah adalah memperbesar energi pompa. Kalau pressure drop terlampau besar, maka pompa kerjanya lebih keras dan itu berarti kerugian duit itu masalahnya. Kemudian studi kasus nyata dan di industri makanan, minuman, dan petrokimia nanti ada studi kasus yang Anda kerjakan. Ya, kembali lagi karena di sini adalah sudah banyak menggunakan AI misalkan, jadi kuliah silakan. Kalau saya silakan gunakan itu adalah sebagai kacung kita itu. Anda jangan Anda jadi kacungnya AI, jangan. AI adalah jadi kacung kita. Kalau Anda menjadi kacungnya AI, berantakan nanti. Karena apa? Jawaban AI itu pertama sudah mulai berhalusinasi.
Dan yang kedua, itu nanti memperbodoh kita sendiri. Jadi kita nggak ngerti apa-apa, apa-apa sedikit AI, itu kita membodohi diri sendiri. Itu kita jadi kacungnya AI. Jangan itu ya. Nah, gimana ininya, apa, strateginya? Strateginya, kalau misalkan Anda bertanya di AI, jangan nanya, "Bagaimana cara kerja heat exchanger?" Ya itu nanti umum jawabnya. Oh, bisa kemana mana itu. Nanti antara mahasiswa satu dan lain akan beda nanti hasilnya. Terus gimana caranya? Anda cari konteks dulu yang detail. Anda tuh apa sih yang dalam otak Anda tuh apa gitu. Yang Anda ketahui. Oh, Anda misalkan ada problem, HE misalkan. Problemnya ini banyak sekali problem. Problem itu ada dan kita sulit memisahkan. Konteksnya seperti itu. Nah, tidak tertata dengan baik. Wah, mungkin banyak sekali konteksnya apa. Barulah Anda mulai melakukan sesuatu dengan model seperti itu atau masalah seperti itu. Saya mau apa gitu kan ya. Oh, ternyata saya menyusun menjadi misalkan troubleshooting misalkan. Bahwa itu ternyata ada masalah seperti ini, gimana gitu kan ya. Atau masalah apa gitu. Baru Anda tanya, dan yang terakhir jangan lupa adalah format output-nya. Kalau tidak itu nanti ngelantur kemana-mana juga gitu. Format output-nya apa? Apakah berupa tabel, apakah berupa poin-poin, apakah berupa gambar, silakan itu. Nah, dari situ Anda harus yakin hasil kamu harus sudah terverifikasi. Buktikan verifikasi itu. Jadi nanti kalau dia ngasihkan hasil, kita debat gitu loh. Jadi Anda jangan diam, oh dapatlah, sudah selesai copy paste. Wah itu nanti malah kita jadi kacungnya. Kita debat, silakan didebat. Masa gitu sih? Kita tanya, kita penguji jadinya. Kita nggak tahu sebetulnya, tapi kita nguji. Ya contohnya di sini nanti ada, kalau Anda tanyakan dan akhirnya Anda uji dengan pertanyaan dari AI, itu bagus itu. Anda bantah AI itu. Dibantah terus sampai AI itu sampai kekeh terus, ini loh, betul ini. Dan ini buktinya, nah itu baru gitu. Oh seperti itu ya. Nah kita pelajari. Setelah dipelajari, Anda ngerti. Nah, baik sekarang kita masuk komponen heat exchanger ya. Oke. Tentunya ini kemarin sudah ada. Ada plat, mungkin tube, ada gasket seal jelas, ada baffle dan ada nozzle dan ada kipas atau air cool. Kalau untuk air cool, ya fungsi sudah ada semua, mungkin media perpindahan panas, mencegah kebocoran, mengatur arah aliran fluida, saluran masuk keluar dan mengalirkan udara pendingin untuk kipas. Potensi masalah, nah ini yang perlu Anda perhatikan. Untuk plat and tube, kemungkinan ada fouling atau pengotoran, pengendapan kotoran, mungkin ada korosi, ada erosi. Pengikisan ya. Kemudian tindakan korektif biasanya adalah pembersihan, penggantian material biasanya gitu ya. Contohnya beginilah. Gasket atau seal tentunya untuk kita lihat potensi masalah jelas gasket bocor pasti. Dan retak bisa ya kita ganti atau perbaiki. Bevel, bevel itu sirip-sirip untuk membuat supaya aliran itu bisa berbelok-belok. Itu penyumbatan mungkin atau retak, bersihkan kemudian dan ganti. Nozzle, nozzle itu lubangnya, lubang yang masuk HE, tersumbat kotoran mungkin ya flashing, ya di flash, store atau pembersihan rutin. Kipas untuk air cooled exchanger. Mungkin motor rusak nih, barangkali bearing aus. Ada lagi, ya silakan tambahkan di situ misalnya. Ya ganti motor perawatan rutin. Nah, ini ada rumus-rumus formula inti yang nanti akan Anda gunakan di OTK berikutnya. Pertama, laju perpindahan panas. Ini yang paling terkenal. Tolong Anda di sini yang ini jangan sampai lupa atau tidak bisa menjawab. QUA delta T. Ya, kalau mau logaritmik ya. LM itu hanya masalah logaritmiknya. Q laju perpindahan panas dalam watt atau joule per detik. U overall heat transfer coefficient, watt per meter persegi Kelvin, itu adalah bukan sifat fisika, hati-hati. A, luas perpindahan panas, dan delta LM adalah log mean temperature difference. Itu rumus pokok yang Anda tidak boleh lupa sampai lulus. IUA delta T. Nah, Anda pegang itu yang sakit centang itu. Dan gimana LMTD? Ini LMTD. Ini juga jangan lupa. Artinya ini adalah bersaudara atau turunan lah gitu ya. Nah, untuk cell and tube heat exchanger terutama yang multipass memang selalu ada faktor koreksi terhadap LMTD.
Biasanya delta T ini bukan delta T LM tapi dikalikan dengan faktor F. Nanti Anda akan pelajari ini di OTK 2. Jadi silakan tunggu 1 semester akan datang. Ini akan nanti ada kurva-kurvanya segala macam, rumit ini lumayan ya. Ada ini. Mungkin nanti Pak Nur Cahyo barangkali yang. Baik, yang ketiga, energi pindah dari sisi aliran dingin praktis di lapangan. Ya, MCP delta T. Saya yakin ini juga sudah hafal semua sejak SMA. SMA ada MCP delta T. Di tingkat 1 Anda ketemu MCP delta T. Ya. Silakan, itu adalah ini sudah umum. Saya katakan umum, jadi ya pasti hafal semua. Ya, umum ini. Ya. Nah. Kemudian kapasitas panas. Ini adalah istilah yang mungkin akan ada perbedaan interpretasi. Silakan. Yang umum, yang namanya kapasitas panas adalah MCP. Jadi MCP ini adalah pada dasarnya kapasitas panas. Jadi salah ya kalau kapasitas panas itu CP itu enggak. CP itu panas jenis sebetulnya atau spesifik heat. Jadi panas jenis CP-nya. Tapi kapasitas panas itu capacity sebenarnya. Sudah kapasitas. Jadi sudah ini. Contoh ini. Ada bis. Bis itu kapasitasnya berapa? Oh, 32 penumpang kan gitu kan. Kan nggak mengatakan berapa kapasitasnya, 1 orang per tempat duduk. Nggak bener itu kan. Iya kan? Ada bis dikatakan itu kapasitasnya 1 orang per tempat duduk. Nggak jelas itu. Ya iyalah 1 orang per tempat duduk. 1 orang per kursi. Nah, ada kursi berapa? Oh, kursinya ada 32. Berarti kapasitasnya 32 orang. Jadi kapasitas kalau kita perhatikan itu sudah melihat total